Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Handel Barrett. Mari kita berdoa lebih dulu, memohon pimpin Allah supaya kita bisa belajar dan Allah boleh menerangi di dalam kita belajar. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan rasa syukur karena Tuhan boleh memberkati kami semua. Hingga detik ini kami boleh belajar bersama dari satu dokumen yang sangat penting, yang sungguh membawa iman kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini. Berkati para pendengar yang mendengarkan program ini, sehingga kami semua boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam, mencintai manusia dan juga mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Saudara, kita masuk pada minggu yang ke-6, dan minggu yang ke-6 ini kita belajar tentang Sang Pengantara. Kita masuk pada pertanyaan nomor 16. Demikian pertanyaan yang ke-16. Mengapa dia harus menjadi manusia sejati dan benar? Sebab keadilan Allah menuntut, maka pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak mampu melakukan pembayaran untuk dosa orang lain, karena dia sendiri pun seorang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan benar semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Satu lagi di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan seterusnya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, pertanyaan yang ke-16 ini membawa kita kepada suatu pengertian tentang Yesus Kristus yang memiliki natur manusia. Yesus betul-betul memiliki natur manusia, seperti yang ditulis di dalam Konsili Kalsedon, bahwa Yesus Kristus memiliki natur manusia sama seperti manusia pada umumnya. Ya, bedanya Yesus Kristus tidak berdosa, sedangkan manusia pada umumnya berdosa karena sedang mewarisi dosa dari nenek moyang kita, yang disebut sebagai original sin atau sinful nature. Ya, manusia, semua orang telah berbuat dosa dan melawan Allah. Itu Alkitab mengatakan demikian. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, manusia memiliki dosa warisan atau original sin, sinful nature. Sedangkan Yesus Kristus tidak memiliki atau tidak mewarisi dosa. Dalam Roma tadi kita sudah baca bahwa satu orang, Adam pertama, semua orang telah berbuat dosa.
tetapi melalui satu orang yang benar, Adam yang kedua, menunjuk kepada Yesus Kristus, semua orang dibenarkan untuk hidup. Ini adalah konsep federal ya saudara, konsep federal yang ini sudah kita pelajari di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian itu. Nah, kenapa harus manusia? Katekismus mengatakan, mengapa dia harus menjadi manusia sejati dan benar? Katekismus menjawab, sebab keadaan Allah menuntut demikian. Maka pembayaran untuk dosa harus dilakukan dalam kodrat manusia yang telah berdosa itu. Yang berdosa itu harus membayar hutangnya. Namun masalahnya orang berdosa itu tidak sanggup atau tidak mampu melakukan pembayaran. Kenapa? Karena naturnya adalah berbuat dosa, hidupnya berbuat dosa. Jadi tidak bisa orang yang berdosa membayar hutangnya sendiri, kecuali orang itu tidak berdosa. Masalahnya tidak ada satupun orang di dunia yang dilahirkan dari perempuan tidak berdosa. Semua berdosa, kecuali Tuhan Yesus Kristus ya, yang tidak berdosa. Dia adalah manusia 100% dan juga dia tidak berdosa, atau disebut sebagai orang yang benar. Ini yang sanggup membayar hutang dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, dari sini kita belajar bahwa manusia memang tidak sanggup untuk melunasi hutang-hutang dosa kita. Manusia tidak mampu untuk berbuat baik karena kecenderungannya adalah berbuat dosa. Kalau kecenderungannya berbuat dosa, berarti dia harus mendapatkan hukuman. Dan jalan kelepasannya adalah melalui orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Ini menarik saudara untuk kita pahami bersama-sama ya, karena tidak satu pun orang yang bisa membayar hutang kecuali orang yang benar, manusia sejati yang benar, dan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biar ini kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah yang memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, sehingga kita memperoleh kebenaran dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.